Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1143 Kamu akhirnya datang. Pedang teratai, bunuh. Mati. Xian Yanxing berteriak. Bunga teratai hitam muncul di sekelilingnya. Kelopak bunga membentuk pedang teratai hitam di langit dan menyerang klan Vian. Masing-masing pedang teratai sangat kuat. Dengan niat yang melekat di sekitar mereka, mereka membelah langit dan langsung membuat lubang mengerikan di angkasa. Anggota klan Vian hanya bisa mengalihkan perhatian mereka untuk memblokir pedang lotus, dan kekuatan tempur mereka sekali lagi terpengaruh. Puci, Lu Ming bergegas dan membunuh anggota klan Mosa lainnya dalam waktu kurang dari 2 gerakan. Tidak baik, kerja sama antara keduanya terlalu menakutkan. Beberapa anggota klan Mosa berteriak ketakutan. Kerja sama Lu Ming dan Xian Yanxing sangat kuat. Tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kekuatan tempur mereka meningkat beberapa kali lipat. Klan Iblis mundur. Apa yang Anda takutkan? Ayo serang bersama. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar. Tidak jauh dari situ, cahaya tajam yang menakutkan terbang, memancarkan aura yang kuat. Alam Dewa Spiritual tingkat ke-7. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Ini adalah iblis alam Dewa Spiritual tingkat ke-7. Ketika mereka menemukan bahwa iblis realem Dewa Spiritual tingkat ke-7 telah muncul, kepercayaan diri klan iblis lainnya meningkat pesat. Alam Dewa Spiritual tingkat ke-7 jauh lebih kuat daripada tingkat ke-6. Membunuh. Klan Mosa mencoba yang terbaik untuk menerobos medan gaya dan menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Iblis alam Dewa Spiritual tingkat ke-7 segera menyerang Xian Yanxing. Dia sudah tahu bahwa Xian Yanxing memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam pertarungan kelompok. Akan lebih mudah menangani Lu Ming setelah berurusan dengan Xian Yanxing. Tanda tanya. Klan Mosa dari alam Dewa Spiritual tingkat ke-7 menyerbu ke medan kekuatan iblis surgawi, memancarkan jeritan iblis saat mereka bertabrakan dengan medan kekuatan, membawa serta serangkaian api. Namun, dia masih menerobos medan gaya dan menyerang Xian Yanxing. Xian Yanxing melambaikan tangannya dan pedang teratai hitam terbang ke arah lawannya, namun pedang itu juga dibelokkan oleh taji tulang lawannya. Membunuh. Pada saat ini, sosok Lu Ming bergerak dan muncul di depan anggota klan Mosa alam Dewa Spiritual tingkat ke-7. Dia menebas dengan pedang tempurnya yang berwarna merah darah dan bertabrakan dengan taji tulang pihak lain. Dengan suara ding, Lu Ming dan pihak lainnya mundur pada saat yang bersamaan. Anggota klan Mosa terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat. Dia hanya berada di alam Dewa Spiritual tingkat ketiga, tetapi dia benar-benar bisa memaksanya mundur. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming. Lu Ming menggabungkan garis keturunannya dan berubah menjadi 9 naga. 9 naga meraung dan kekuatan melahap mereka meledak. Bersama dengan medan gaya Xian Yanxing, mereka menyelimuti Mosa. Pada saat yang sama, dia menggunakan langkah 9 naga dan menyerang klan iblis. Di sisi lain, Xian Yanxing juga menggunakan fusi garis keturunan dan berubah menjadi iblis dunia lain yang luar biasa. Kekuatan iblisnya sangat besar, dan medan kekuatannya bahkan lebih kuat. Dia menekan dengan tangannya yang seperti giok, dan cetakan telapak tangan seperti batu giok hitam menempel ke arah The Vian. Ledakan. Menghadapi serangan gabungan keduanya, klan Mosa alam Dewa Spiritual tingkat ke-7 terpaksa mundur dan memuntahkan seteguk besar darah. Penjaga penjara, bunuh. Dengan 9 langkah naga, setiap inci tubuhnya mampu melepaskan teknik surga neraka yang mencekik. Cakar naga menyapu ke bawah dan ekor naga menyapu ke bawah. Sangat menakutkan. Selain itu, Lu Ming pernah memahami teknik pertarungan naga sejati dari dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Tianxia. Ketika mereka bekerja sama, mereka menjadi lebih kuat. Bang! Darah terus muncrat dari mulut anggota klan iblis. Sayap terakhirnya terkoyak oleh cakar 9 naga. Kemudian, iblis langit yang telah diubah oleh Xian Yanxing menghantamkan telapak tangannya ke dada si iblis, hampir membelahnya menjadi beberapa bagian. Meski dia tidak mati, dia setengah mati. Tidak, berlari. Anggota klan iblis meraung dan ingin melarikan diri. Saat ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa 2 semut di alam Dewa Spiritual tingkat ketiga akan sekuat itu. Mereka berdua telah bergabung dan benar-benar mengalahkannya. Eksistensi alam Dewa Spiritual tingkat ke-7
sampai pada titik di mana dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri sekarang. Bang! Cakar naga 9 naga itu menyapu ke bawah dan menghantam kepala anggota klan iblis, menembus kepalanya. Seorang seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat ke-7 meninggal. Berlari. Jantung anggota klan Mosa yang tersisa hampir berhenti berdetak. Ini terlalu mengerikan. Seorang ahli alam dewa spiritual tingkat ke-7 telah mati begitu saja. Itu hanya beberapa langkah. Kalian semua, tetap di sini. 9 naga meraung, dan kekuatan melahap menyebar dengan cepat, menelan sisa klan iblis. Pada saat yang sama, medan kekuatan iblis Xian Yanxing meluas dan menyelimuti semua iblis. Mengaum. Dengan 9 langkah naga, dia langsung muncul di depan salah satu klan Mosa. Dengan sapuan cakarnya, dia membunuh pria itu. Iblis langit yang telah diubah oleh Xian Yanxing juga melangkah maju dan menamparnya dengan telapak tangannya yang seperti batu giok. Salah satu anggota klan Deviant terkoyak. Dengan keduanya bekerja sama, membunuh sa-iblis alam dewa spiritual tingkat 6 semudah memotong sayuran. Tidak peduli berapa banyak iblis-iblis yang meraung, itu tidak ada gunanya. Mereka semua terbunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, iblis yang tersisa semuanya terbunuh, dan esensi darah serta energi mereka semuanya dimakan oleh 9 naga. Pada saat itu, 9 naga menyusut dengan cepat dan kembali menjadi luming. Xian Yanxing juga menyimpan meridian darahnya. Keduanya berdiri di udara dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi kerinduan satu sama lain. Luming, seru Xian Yanxing. Setelah pertempuran, Xian Yanxing akhirnya yakin bahwa semuanya nyata dan bukan mimpi. Luming benar-benar datang ke wilayah iblis jurang maut dan dia benar-benar melihatnya. Di saat yang sama, keduanya berjalan menuju satu sama lain. Mereka sangat dekat satu sama lain, dan mereka saling menatap. Xian Yanxing tidak bisa menahan air mata lagi. Mereka mengalir di pipinya. King kecil. Luming mengulurkan tangan dan menghapus air mata di wajah Xian Yanxing. Luming, kamu akhirnya sampai di sini. Xian Yanxing menerkam ke dalam pelukan Luming. Luming memeluk Xian Yanxing erat-erat seolah ingin menarik Xian Yanxing ke dalam tubuhnya dan tidak pernah berpisah. King kecil, ayo tinggalkan tempat ini dulu, kata Luming. Pertempuran hebat baru saja terjadi di sini, jadi siapa yang tahu kapan klan iblis akan datang lagi. Xian Yanxing mengangguk. Luming memegang tangan Xian Yanxing dan secara acak memilih arah untuk terbang. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 100.000 mil, Luming menemukan tempat tersembunyi dan keduanya memasuki diagram gunung dan sungai. Harta karun dunia nyata. Xian Yanxing mengedipkan matanya. Oke, King kecil, kamu harus sembuh dulu. Luming bertanya dengan prihatin. Bahu Xian Yanxing baru saja ditusuk dan itu bukan cedera ringan. Xian Yanxing mengangguk, duduk bersila dan mulai menyembuhkan. Setengah hari kemudian, luka Xian Yanxing sembuh total. Di puncak gunung dalam diagram gunung dan sungai, keduanya duduk berdampingan. Kepala Xian Yanxing berada di bahu Luming saat mereka mengobrol tentang pengalaman mereka selama periode waktu ini. Mereka berdua tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 3 tahun dan terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan. Luming bercerita tentang pengalamannya selama beberapa tahun terakhir. Hati Xian Yanxing sedang kacau. Setiap kali dia mendengar bahwa Luming dalam bahaya, Xian Yanxing akan berseru pelan dan mengkhawatirkan Luming. Pada saat ini, Xian Yanxing telah sepenuhnya berubah menjadi seorang wanita kecil. Dia bersandar di bahu Luming dan memeluk lengannya. Dia tidak akan membalas Luming, tetapi dia juga akan berteriak dan ingin menginjaknya. Dia hanya ingin mendengarkan Luming dengan tenang. Itu sudah cukup. Bab 1144 Reuni setelah perpisahan yang lama. Ketika Luming memberitahunya tentang bagaimana dia datang ke kota suci, berpartisipasi dalam kompetisi generasi muda, dan bagaimana dia memasuki wilayah iblis jurang, mata Xian Yanxing bersinar dengan sedikit kedinginan, tertipu oleh mereka. Seperti saya, sangat sulit mendapatkan 10.000 poin. Kemudian, dia memandang Luming dengan penuh kasih sayang dan berkata, Luming, kenapa kamu begitu konyol? Itu semua karena aku sehingga kamu ada di tempat ini. Dasar bodoh, jika aku tidak datang ke sini untuk mencarimu sendiri, aku tidak akan merasa nyaman. Ngomong-ngomong, apakah kamu datang ke sini setelah kembali dari 9 naga? Luming bertanya. Xian Yanxing mengangguk dan berkata,
ketika saya pertama kali kembali, si Ekitian mengirim seseorang untuk mengirim saya ke wilayah iblis jurang maut. Sayangnya, meskipun mereka tahu bahwa garis keturunan saya cenderung ke arah kegelapan, mereka tidak tahu bahwa garis keturunan saya adalah garis keturunan iblis surgawi. Di wilayah iblis jurang maut, saya seperti ikan di air. Kecepatan kultivasi saya lebih cepat dibandingkan dunia luar. Terlebih lagi, saya telah membangkitkan garis keturunan ketiga. Menggunakan ki iblis dan batu iblis, kecepatan kultivasi saya bahkan lebih cepat. Pada titik ini, suara Xian Yanxing menjadi dingin. Dia sepertinya dipenuhi dengan kebencian terhadap keluarga Xie. Lu Ming mengencangkan cengkeramannya pada lengan Xian Yanxing. Bisa dibayangkan bahwa Xian Yanxing telah berjuang dan berkultivasi sendirian di wilayah iblis jurang selama beberapa tahun terakhir. Dia telah berjalan di ambang hidup dan mati. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki tingkat kultivasi setinggi itu. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming sakit. Lu Ming, aku sangat senang kamu ada di sini. Suara Xian Yanxing berbisik di telinga Lu Ming. Kepala Lu Ming sedikit menoleh. Dia menatap wajah cantik yang ada tepat di depannya dan merasakan napas lembut Xian Yanxing. Dia hanya bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Wajah kasar ini tak tertandingi dan memikat. Senyuman tipis yang terpancar di wajahnya sepertinya adalah segalanya bagi Lu Ming. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu, jadi tentu saja mereka merasakan kehangatan. Sungguh menyakitkan mata. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tangisan tiba-tiba mengganggu mereka berdua. Keduanya membuka mata secara bersamaan dan melihat Dandan tidak jauh dari situ, menatap mereka dengan mata terbuka lebar. Wajah Xian Yanxing memerah. Bahkan telinga dan lehernya pun merah. Lanjutkan, lanjutkan, jangan khawatirkan aku. Saat melihat mereka berdua menatapnya, Dandan berkata dengan santai. Enyah. Lu Ming mengayunkan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang terkondensasi dari esensi klasik meledak ke arah Dandan. Dandan terlempar seperti batu oleh telapak tangan Lu Ming. Lu Ming, kamu adalah pria yang menghargai kekasihmu daripada temanmu. Tidak, maksudku, kamu adalah pria yang menghargai seniormu dibandingkan temanmu. Suara Dandan terdengar dari jauh. Pada akhirnya, itu berubah menjadi titik hitam dan menghilang di udara. Tidak ada yang tahu seberapa jauh ia terbang. Setelah keributan Dandan, darah keduanya yang mendidih juga menjadi tenang. Kamu, bejat. Xian Yanxing merapikan pakaiannya yang berantakan dan berkata dengan wajah merah. Lu Ming terkekeh dan memegang tangan Xian Yanxing. King kecil, kenapa ras Mosa itu menyerangmu lebih awal? Karena golem, kata Xian Yanxing. Kemudian, patung iblis muncul di tangannya. Patung iblis itu sangat kecil, hanya sebesar kepalan tangan, namun memancarkan aura iblis yang menakutkan. Kehendak iblis ini arogan dan sombong, seolah ingin menghancurkan langit dan mendominasi dunia. Niat iblis yang kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Itu hanya golem dan itu sudah sangat menakutkan. Golem ini jelas merupakan harta berharga bagi para penggarap jalur iblis atau klan Vian. Tidak heran begitu banyak orang kuat dari klan Vian ingin mengepung Xian Yanxing. Saya memperoleh patung iblis ini dari Gunung Tablet Iblis, kata Xian Yanxing. Kemudian, dia menyingkirkan golem itu dan tekanan di sekitarnya menghilang. King kecil, apakah kamu benar-benar memasuki Gunung Tablet Iblis? Kudengar di sana sangat berbahaya, dan semua orang yang masuk akan mati. Meskipun dia tahu Xian Yanxing baik-baik saja, Lu Ming tetap khawatir. Saya pernah mendengar bahwa Gunung Tablet Iblis memang sangat berbahaya. Di masa lalu, banyak klan iblis dan pejuang manusia telah mati. Namun, entah kenapa, saat aku mendekati tempat ini, aku merasakan detak jantung yang kuat, seolah-olah aku dipanggil oleh sesuatu. Sepertinya ada sesuatu di Gunung Tablet Iblis yang menarik perhatianku. Itu sebabnya aku mengambil risiko dan memasuki Gunung Tablet Iblis. Tapi yang aneh adalah saya tidak menemui bahaya apapun saat memasuki Gunung Tablet Iblis. Sebaliknya, saya memperoleh kesempatan dan mendapat terobosan dalam kultivasi saya. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kultivasi saya saat ini dan saya masih bisa mengeluarkan patung iblis ini. Kata Xian Yanxing. Kamu juga punya perasaan ini. Apa yang membuatmu tertarik? Lu Ming terkejut. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan heran. Jangan bilang kamu juga punya. Itu benar. Sejak saya mendekati Gunung Tablet Iblis, garis keturunan kedua saya membara dan gelisah.
Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Jika saya tidak mengendalikannya, itu akan muncul dengan sendirinya. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia merasa ini sangat sulit dipercaya. King kecil, apa yang ada di Gunung Tablet Iblis? Aku tidak tahu. Saya hanya berjalan di sekitar area luar dan tidak masuk. Gunung Tablet Iblis tertutup kabut dan saya tidak dapat melihat dengan jelas. Saya berencana untuk mempelajari patung iblis ini sebelum memasuki Gunung Tablet Iblis. Kata Xian Yanxing. Kemudian, mereka berdua berdiskusi lebih lama, namun masih belum bisa mencapai kesimpulan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi dan menjelajahi Gunung Tablet Iblis. Ini karena tidak ada bahaya saat Xian Yanxing masuk. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum berjalan keluar dari diagram gunung dan sungai dan melihat Gunung Tablet Iblis di kejauhan. Meskipun jarak mereka sangat jauh, garis keturunan prasasti penekan penjara Lu Ming masih berdenyut. Adapun Xian Yanxing, garis keturunan di tulang punggungnya juga memancarkan cahaya merah darah yang samar. Bab 1145 memasuki Gunung Tablet Iblis. Mereka berdua menyembunyikan aura mereka dan mendekati Gunung Tablet Iblis. Sepanjang jalan, mereka merasakan aura klan Mosa, dan mereka berdua mengelilinginya. Mereka berdua semakin dekat ke Gunung Tablet Iblis. Semakin dekat mereka, semakin banyak garis keturunan prasasti penekan penjara di tubuh Lu Ming yang berdenyut dan terasa panas. Segera, mereka berdua berada 100 mil jauhnya dari Gunung Tablet Iblis. Sudah ada kabut hitam samar yang menyebar di udara. Keduanya tidak mundur dan terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, mereka telah melintasi 100 mil dan memasuki wilayah Gunung Tablet Iblis. Bu, buk, bung. Tiba-tiba, raungan keras terdengar di benak Lu Ming. Suara ini dipenuhi dengan perasaan melanggar hukum, namun juga mengungkapkan rasa tidak berdaya dan kengganan. Kabut hitam memenuhi udara. Dengan budidaya mereka, mereka hanya bisa melihat dalam jarak 20 meter. Apalagi ada tekanan yang sangat mengerikan pada mereka berdua sehingga membuat mereka kesulitan untuk terbang. Mereka hanya bisa mendarat di tanah dan berjalan ke depan. King kecil, hati-hati. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Bas! Tulang belakang Lu Ming diliputi cahaya merah darah. Garis keturunan prasasti penekan penjara terus berdetak dan semakin kuat. Lu Ming mengendalikan garis keturunan prasasti penekan penjara dan tidak membiarkannya terwujud. Mereka berdua berjalan setengah hari dan merasa sudah setengah jalan mendaki gunung. Mereka semakin dekat ke puncak. Perasaan berdenyut itu datang dari puncak gunung. Kehadiran Xian Yanxing di sini juga memiliki daya tarik yang kuat, dan membuat garis keturunannya berdenyut. Banyak sekali tulangnya. Tiba-tiba, Lu Ming menyadari ada kerangka di tanah. Kerangka itu tidak besar, dan jelas sekali bahwa itu berasal dari klan iblis. Dikabarkan banyak klan iblis yang mati di sini. Tampaknya itu benar. Selain itu, semua kerangka ini memiliki cincin penyimpanan di jari mereka. Xian Yanxing meraih cincin penyimpanan di udara. Saat berikutnya, dia mengeluarkan tumpukan batu hitam dari cincin penyimpanan. Batu-batu itu memancarkan ki iblis yang kuat. Ini adalah batu iblis. Ini sangat berguna bagi mereka yang mengembangkan jalur iblis. Bagi saya, ini bahkan lebih bermanfaat daripada batu mentah. Xian Yanxing menjelaskan, ada banyak cincin penyimpanan di sini. Mungkin berisi batu ajaib. Ambil mereka. Mereka akan sangat berguna bagi Anda saat kami meninggalkan tempat ini di masa depan. Kata Lu Ming. Dia mengulurkan tangan dan menarik cincin penyimpanan satu persatu, menyerahkannya kepada Xian Yanxing. Xian Yanxing mengolah dao iblis, jadi batu iblis ini paling cocok untuknya. Xian Yanxing mengambilnya dan menyimpannya satu persatu. Kemudian, mereka berdua mencari-cari dan menemukan banyak tulang belulang klan Mosa. Tentu saja, tulang manusia juga ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Iblis, iblis, iblis. Pada titik ini, suaranya menjadi semakin nyaring. Suara ini langsung disalurkan ke pikiran dan bukan melalui telinga. Seolah-olah ada kaisar iblis yang tiada taranya berteriak dan mengaum dari atas. Keduanya terus bergerak maju. Sepanjang jalan, mereka mengumpulkan cincin penyimpanan setiap kerangka klan iblis yang mereka temui. Sepanjang jalan, mereka mengumpulkan tidak kurang dari 100 cincin penyimpanan dan sejumlah besar batu iblis. Hanya cincin penyimpanan ini saja yang sudah menghasilkan keuntungan besar. Setengah hari kemudian,
mereka berdua akhirnya mencapai puncak gunung. Keduanya tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Hal ini membuat mereka berdua diam-diam takjub. Gunung Tablet Iblis sangat berbahaya dan siapapun yang masuk akan mati. Kalimat ini dapat diverifikasi oleh tulang belulang klan iblis dan klan manusia di sepanjang jalan. Namun, keduanya sangat tenang sepanjang perjalanan. Selain suara iblis yang terus-menerus, tidak ada gerakan lain. Bas! Ketika dia tiba, tulang punggung Luming dipenuhi dengan cahaya berdarah. Meridian darah dari prasasti penekan penjara itu berdetak kencang. Bahkan Luming sendiri tidak bisa menekannya. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara muncul dengan getaran keras. Itu meluas dengan cepat dan bergetar hebat. Bas! Di depan mereka, di puncak gunung, terjadi getaran yang mengerikan. Kemudian, mereka melihat kabut hitam bergulung dan terbelah menjadi dua. Pemandangan di depan mereka benar-benar terekspos. Melihat pemandangan di depan mereka, hati mereka bergetar dan tercengang. Ada tablet batu lain di depannya. Sebuah tablet batu. Tablet batu ini sangat besar. Itu seperti gunung yang megah. Di tablet batu, hanya ada satu tablet kata besar. Hanya ada satu kata, tablet, di bagian atas loh batu. Itu tidak rata, seolah-olah itu bukan tablet batu utuh, tapi hanya sebagian saja. Tablet batu itu dipenuhi aura kuno. Warnanya sangat mirip dengan garis keturunan prasasti penekan penjara Luming. Bas! Garis keturunan prasasti penekan penjara Luming terbang keluar dan berhenti di depan prasasti tersebut. Keduanya terus gemetar dan memancarkan cahaya terang, seolah-olah mereka saling merespons. Luming, kenapa aku merasa garis keturunanmu sangat mirip dengan tablet batu ini? Seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Xian Yanxing sangat terkejut. Luming sendiri juga sangat terkejut. Ini karena dia merasa tablet batu ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Dia tahu bahwa denyutan tadi semuanya berasal dari tablet batu ini. Kedua loh batu itu bergetar, dan cahaya cemerlang memenuhi udara. Anggota klan Mosa di sekitar Gunung Tablet Iblis juga menyadarinya. Gerakan aneh dari Gunung Tablet Iblis, mungkinkah harta karun yang tiada taranya telah muncul? Itu adalah cahaya yang cemerlang. Harta karun iblis yang tiada taranya telah muncul. Ayo pergi dan lihat. Sosok-sosok berkumpul di Gunung Tablet Iblis satu demi satu. Masing-masing memancarkan aura iblis yang kuat. Mereka semua ahli dari klan iblis. Bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di alam dewa spiritual tingkat kelima. Bahkan ada ahli di alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Sekelompok Mosa muncul 100 mil jauhnya dari Gunung Tablet Iblis. Pada saat ini, kabut hitam di puncak Gunung Tablet Iblis menjadi sangat tipis. Seseorang dapat dengan jelas melihat tablet batu besar itu bersinar terang. Namun, klan iblis berhenti di sini dan tidak berani mendekat. Reputasi Gunung Tablet Iblis bukan hanya untuk pertunjukan. Siapapun yang masuk akan mati, jadi mereka berhenti. Namun, ketika mereka melihat monumen batu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, klan iblis tidak bisa menahan diri untuk menyerah. Sekarang Gunung Tablet Iblis telah berubah, itu mungkin tidak berbahaya. Itu benar, saya melihat gadis manusia itu masuk dan mengeluarkan patung iblis. Tidak ada yang terjadi padanya. Sudah waktunya Gunung Tablet Iblis keluar. Suara-suara layu terdengar satu demi satu, dan mata banyak anggota klan Mosa bersinar dengan cahaya yang menyengat. Mengenakan biaya, sebagian dari Mosa akhirnya tidak tahan lagi dan meraung saat mereka menyerbu menuju Gunung Tablet Iblis. Begitu mereka memasuki pegunungan Tablet Iblis, sebuah suara terdengar di benak mereka, iblis. 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 Suara iblis memenuhi pikirannya dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Beberapa iblis di alam dewa spiritual tingkat kelima dan keenam berteriak kesakitan. Tubuh mereka seperti pangsit di dalam panci, jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Mereka tidak lagi bernapas. Mati. Setidaknya 20 dari mereka tewas dalam sekejap. Beberapa anggota klan dari alam dewa spiritual tingkat ketujuh meraung dan mundur dengan panik, darah mengalir dari 7 lubang mereka. Itu bisa melenyapkan jiwa. Anggota klan iblis dari alam dewa spiritual tingkat ketujuh meraung dan mundur ratusan mil karena ketakutan. Anggota klan Mosa lainnya yang tidak bergerak maju merasa gembira. Mereka bersukacita karena mereka telah menahan diri. Kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir dengan cara yang sama. Bab 1146 Bentuk sebenarnya dari prasasti penekan penjara.
Di puncak Gunung Prasasti Iblis, garis keturunan prasasti penekan penjara Lu Ming dan prasasti besar itu saling merasakan. Mereka memancarkan cahaya terang dan bergetar terus-menerus. Saat ini, guncangannya semakin hebat. Bas! Tablet batu besar itu berdengung dan seluruh gunung berguncang. Batu-batu besar di tanah meledak dan tablet batu itu naik perlahan. Prasasti itu berdiri seolah-olah hendak meninggalkan gunung dengan garis keturunan prasasti penekan penjara. Perlahan, tablet batu itu naik sedikit demi sedikit. Tampaknya ada bagian dari loh batu yang tertanam di gunung. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan muncul dari bawah tablet batu. Aura ini sangat mendominasi dan mendominasi dunia. Pada saat yang sama, ki iblis yang mengerikan memenuhi udara, seolah-olah iblis tertinggi akan segera lahir. Lu Ming dan Xian Yanxing samar-samar bisa melihat sosok tinggi di bawah tablet batu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan rambut hitam panjang. Aura iblisnya luar biasa, seperti dewa iblis. Aura seorang kaisar. Ini adalah kaisar iblis. Hati Lu Ming bergetar. Dia bisa merasakan tekanan besar seorang kaisar dari sosok ini. Ini adalah tekanan yang unik bagi seorang kaisar. Mungkinkah ada kaisar yang tertindas di bawah lempengan batu? Seorang kaisar iblis. Pikiran Lu Ming berputar dan dia memikirkan banyak hal. Hahaha, setelah bertahun-tahun, aku akhirnya bisa kabur. Sosok iblis itu mengeluarkan raungan gembira. Aura menakutkannya melonjak dan menghantam Lu Ming dan Xian Yanxing. Konsep 5 warna Lu Ming mengelilingi tubuhnya. Inti esensialnya melonjak dan kekuatan naganya meletus untuk menahan tekanan. Garis keturunan iblis surgawi muncul di atas kepala Xian Yanxing dan memblokir auranya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan kaisar iblis ini keluar. Kalau tidak, King kecil dan aku tidak akan mampu menahan satu tamparan pun darinya. Pikiran Lu Ming berubah dan matanya terfokus. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam meridian darah prasasti penekan penjara. Kembali ke sini, Lu Ming meraung di dalam hatinya. Cahaya berdarah menyebar dari tulang punggungnya saat dia mengendalikan garis keturunan prasasti penekan penjara dengan sekuat tenaga, mencoba mengambilnya kembali. Bas! Meridian darah dari prasasti penekan penjara bergetar hebat dan perlahan ditarik kembali oleh Lu Ming. Kembali ke sini. Lu Ming terus berteriak di dalam hatinya. Cahaya merah darah tampak berubah menjadi suatu zat dan matanya merah. Suara mendesing. Pada akhirnya, garis keturunan prasasti penekan penjara itu ditarik kembali oleh Lu Ming. Itu berubah menjadi seberkas cahaya darah dan terbang ke tulang belakang Lu Ming, menghilang. Ledakan. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara diambil kembali, dan cahaya dari prasasti besar itu meredup dan jatuh lagi. Tidak, raungan enggan datang dari bawah loh batu. Dengan ledakan yang keras, tablet batu besar itu runtuh, dan seluruh gunung berguncang dengan hebat. Aura iblis yang mengerikan juga menghilang dalam sekejap. Lu Ming dan Xian Yanxing merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan mereka menghela nafas lega. Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka berdua tidak menyangka akan ada kaisar iblis yang tertindas di gunung tablet iblis. Pantas saja semua anggota klan Vian yang memasuki tempat ini telah meninggal. Itu pasti perbuatan kaisar iblis ini. Lu Ming, alasan mengapa aku merasakan darahku berdenyut dan ketertarikan yang kuat kemungkinan besar karena kaisar iblis ini. Xian Yanxing bergumam. Seharusnya begitu. Lu Ming mengangguk. Xian Yanxing ada di sini karena kaisar iblis, sementara dia ada di sini karena tablet batu besar yang rusak. Tablet batu apa ini? Mengapa itu ada hubungannya dengan garis keturunanku? Lu Ming memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Nak, gunakan garis keturunanmu dan keluarkan aku. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam datang dari bawah prasasti penekan penjara. Itu adalah kaisar iblis. Senior, kamu adalah kaisar iblis, sedangkan kami berdua hanyalah dewa spiritual tingkat rendah. Jika kami membiarkanmu keluar dan kamu membunuh kami dengan satu tamparan, bukankah kami akan berada dalam masalah besar? Petik 2. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, haha, karena kamu tahu bahwa aku adalah kaisar iblis, mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Anda menyelamatkan kaisar ini, jadi Anda adalah dermawan kaisar ini. Kaisar ini pasti akan membalasmu dengan murah hati. Permaisuri iblis terus berbicara di bawah prasasti itu. Meski begitu, aku masih tidak mempercayaimu. Lu Ming berkata terus terang.
Lu Ming tidak berani gegabah di hadapan seorang kaisar. Kalau tidak, dia akan dibunuh dengan satu tamparan. Ada keheningan di bawah loh batu, seolah-olah mereka sedang memikirkan apa yang harus mereka katakan. Setelah beberapa saat, suara itu berbicara lagi, "Nak, garis keturunanmu seharusnya adalah garis keturunan dari prasasti penekan penjara, kan? Saya tidak menyangka seseorang di dunia ini benar-benar dapat membangkitkan garis keturunan seperti itu." Mata Lu Ming berbinar tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Nak, biarkan aku memberitahumu. Prasasti di depan Anda adalah prasasti penjaga penjara yang sebenarnya, tubuh asli dari garis keturunan Anda." Suara penguasa iblis terdengar, menyebabkan hati Lu Ming bergetar. Apakah prasasti rusak ini adalah prasasti penjaga penjara yang sebenarnya? Mata Lu Ming tiba-tiba membelalak. Dia kaget dan dia melihat tablet batu besar di depannya dengan tidak percaya. "Kalau tidak, menurutmu mengapa garis keturunanmu bisa beresonansi dengan tablet batu ini?" "Karena mereka awalnya satu." Permaisuri iblis melanjutkan. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut. Dikatakan bahwa garis keturunan yang dibangkitkan oleh semua seniman bela diri dapat ditelusuri kembali ke dunia. Itu nyata. Beberapa di antaranya mungkin telah punah pada zaman dahulu kala dan tidak pernah muncul lagi. Beberapa bisa ditemukan di era modern. Lu Ming awalnya mengira bahwa prasasti penekan penjara mungkin merupakan benda kuno dari zaman dahulu kala. Dia tidak menyangka akan melihat tubuh aslinya di dunia ini. Hal ini membuatnya sulit untuk tenang. Dikatakan bahwa prasasti penekan penjara adalah benda ketuhanan tertinggi di masa lalu. Itu pecah menjadi beberapa bagian dalam pertempuran besar. Yang di depan Anda adalah pecahan dari prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara dapat menekan semua makhluk hidup di dunia. Jika bukan karena prasasti ini, bagaimana bisa ia menekanku? Petik 2. Raja Iblis menjelaskan keraguan Lu Ming. Nada suaranya mengungkapkan kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. "Jadi, selama kamu mengontrol garis keturunanmu, kamu bisa mengambil prasasti penjaga penjara ini. Jika garis keturunan Anda terintegrasi dengan prasasti penjaga penjara yang sebenarnya, Anda akan memperoleh manfaat besar dan benda suci tertinggi. Jika Anda dapat mengumpulkan semua potongan prasasti penjaga penjara di masa depan, Anda dapat menggunakan harta ini untuk mendominasi dunia." Permaisuri iblis terus berbicara. Kata-katanya penuh dengan godaan. Lu Ming memang sangat tergoda. Ada sedikit gairah di matanya. Garis keturunan hanyalah garis keturunan. Bisa dikatakan ilusi dan memiliki bagian dari kekuatan benda nyata. Bisa juga dikatakan semacam warisan. Misalnya, prajurit dengan garis keturunan naga sejati dapat memahami keterampilan tempur naga sejati dan meminjam sebagian dari kekuatan naga sejati. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula kekuatan yang bisa mereka keluarkan. Namun, itu bukanlah tubuh aslinya, jadi tidak bisa sekuat tubuh aslinya. Namun, dengan bantuan tubuh utamanya, ceritanya berbeda. Lu Ming tidak menyangka bahwa dia akan menemukan wujud sebenarnya dari garis keturunan prasasti penekan penjara. Sekarang setelah dia menemukannya, dia benar-benar tidak ingin melewatkannya. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat, berbagai pemikiran melintas di benaknya dengan cepat. Melepaskan atau tidak melepaskan, Lu Ming tidak bisa mengambil keputusan. Jika dia membiarkan penguasa iblis keluar dan penguasa iblis mengingkari kata-katanya, mereka akan berada dalam bahaya besar. Bab 1147 Penguasa Kekacauan, Xie Luan. Melihat Lu Ming tampak tergerak, penguasa iblis melanjutkan, "Terlebih lagi, garis keturunan gadis ini sangat mirip denganku. Jika saya keluar, saya bisa meneruskan semua keahlian saya kepadanya. Dengan bakatnya, dia akan menjadi kaisar di masa depan. Dia bahkan mungkin melampauiku di masa depan." Permaisuri iblis terus-menerus membuang godaan. Apalagi itu semua adalah godaan yang sulit ditolak. Warisan permaisuri iblis jelas merupakan godaan yang besar. "Lu Ming, kamu yang memutuskan." Xian Yanxing memegang tangan Lu Ming dan berkata, "King kecil, tidak mudah bagiku untuk menemukanmu, jadi bagaimana aku bisa mengajakmu bertualang? Kamu tidak perlu mengambil harta duniawi ini." Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan hendak berjalan kembali. "Kembalilah, apa yang kamu lakukan? Atau kamu tidak percaya padaku? Aku, Xie Luan, sebenarnya adalah tipe orang yang mengingkari kata-katanya." Melihat Lu Ming dan Xian Yanxing hendak pergi, Kaisar Iblis panik dan berteriak terus-menerus.
Lu Ming dan Xian Yanxing bergidik pada saat bersamaan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Xie Luan, penguasa kekacauan. Bagaimana mungkin? Keduanya berbalik lagi dan melihat ke tablet batu besar itu. Kamu Xie Luan. Xian Yanxing membuka mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Xie Luan, sosok keluarga kerajaan Xie yang tak tertandingi 30.000 tahun yang lalu, juga merupakan tabu bagi keluarga kerajaan Xie. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah mengubah situasi seluruh benua tengah dari dinasti Sein kuno menjadi wilayah yang terbagi saat ini. Dia adalah garis keturunan alien dari keluarga Xie, sama seperti Xian Yanxing. Namun, ini adalah angka dari 30.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Benar, saya Xie Luan, penguasa surga yang kacau. Nua, garis keturunanmu sangat mirip denganku, dan kamu juga merupakan varian dari garis keturunan klan Xie, bukan? Hehe. Permaisuri iblis tersenyum penuh arti. Mustahil. Sejauh yang saya tahu, kaisar hanya bisa hidup paling lama 10 hingga 20.000 tahun. Jika kamu adalah Xie Luan, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Lu Ming berkata dengan keras. Ketika prasasti itu melayang, dia merasakan aura kehidupan, bukan hanya setitik tanda, yang berarti Xie Luan masih hidup. Bagaimana seorang kaisar bisa hidup selama 30.000 tahun? Itu semua berkat prasasti penekan penjara. Itu menekan tubuhku dan memperlambat aliran hidupku beberapa kali. 30.000 tahun hanya sekitar 10.000 tahun bagi saya. Jika saya ditekan selama 30.000 tahun lagi, saya benar-benar akan menghilang. Permaisuri iblis menjelaskan sambil menghela nafas. Namun, tatapan Lu Ming masih ragu. Lu Ming, apa yang dikatakan orang ini seharusnya benar. Saya dapat merasakan bahwa orang ini berasal dari garis keturunan yang sama dengan saya. Garis keturunan kami sangat mirip. Xian Yanxing berbisik kepada Lu Ming. Apakah pihak lain itu benar-benar Xie Luan? Keduanya masih belum bisa tenang. Dikatakan bahwa Xie Luan telah memberontak dan berperang besar dengan keluarga kekaisaran. Pertempuran itu menggemparkan dunia, dan banyak ahli keluarga kekaisaran yang dibunuh oleh Xie Luan. Pada akhirnya, Xie Luan masih dikalahkan dan dibunuh oleh para ahli keluarga kekaisaran. Mungkinkah Xie Luan tidak mati, melainkan ditekan di sini? Hehe, saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang bisa membunuhku. Mereka hanya bisa menekanku di sini dengan bantuan prasasti penjaga penjara, berharap waktu akan membunuhku. Namun mereka tidak menyangka bahwa meskipun prasasti penjaga penjara menekanku, hal itu juga memperlambat hilangnya nyawaku beberapa kali lipat. Wah, kamu dan gadis dari keluarga Xie ini pasti diasingkan ke sini oleh keluarga kerajaan, kan? Saya dapat membayangkan setelah apa yang terjadi pada saya tahun itu, keluarga kerajaan dan keluarga Xie pasti 10 kali lebih waspada terhadap garis keturunan asing. Aku terkejut mereka tidak membunuhmu secara langsung. Permaisuri iblis melanjutkan. Lu Ming dan Xian Yanxing terdiam. Apakah kamu ingin diasingkan ke alam iblis neraka selamanya? Selama kamu membiarkanku keluar, aku akan membawamu dan keluar dari jurang alam iblis. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku, dan aku akan selalu membalas kebaikan dan kebencian. Permaisuri iblis melanjutkan. Lu Ming dan Xian Yanxing tergerak oleh kata-katanya. Itu bahkan lebih menggoda daripada mendapatkan prasasti penekan penjara atau warisan kaisar iblis. Masalah terbesar yang mereka hadapi saat ini adalah bagaimana cara keluar. Jelas sekali bahwa Xie Qitian ingin mengasingkan mereka di sini selama sisa hidup mereka, menjebak mereka di wilayah iblis jurang maut. Namun, Lu Ming masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia telah mengepung Gunung Liangyi. Keluarga dan teman-temannya semuanya ada di Gunung Liangyi. Dia harus keluar. Baiklah, aku akan mengeluarkanmu. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk bertaruh. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Baiklah, kamu hanya perlu mengontrol garis keturunan dari prasasti penekan penjara dan mengambilnya. Itu cukup. Suara Kaisar Iblis terdengar. Bas, Lu Ming tidak ragu-ragu lagi. Dengan pemikiran, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Begitu garis keturunan prasasti penekan penjara muncul, ia memiliki hubungan yang kuat dengan prasasti besar tersebut. Ia tumbuh dengan cepat, berguncang terus-menerus, dan memancarkan cahaya terang. Mengumpulkan, Lu Ming berteriak dan mengendalikan garis keturunan prasasti penekan penjara itu,
mencoba menyingkirkan prasasti besar itu. Weng weng weng. Tablet batu raksasa itu terus bergetar. Kata, tablet, di atasnya bersinar dan hampir identik dengan kata di penjara yang menekan garis keturunan prasasti. Baik itu pukulannya maupun auranya, semuanya sama. Lu Ming yakin ini adalah bentuk sebenarnya dari prasasti penekan penjara. Itu adalah bagian dari prasasti penekan penjara. Pecahan prasasti penekan penjara perlahan melayang dan naik ke udara. Demonic Ki memenuhi langit di bawah. Sosok kekar itu muncul lagi, dan kekuatan iblis yang sangat besar memenuhi langit. Mengumpulkan, merusak, Lu Ming berteriak. Pecahan prasasti penekan penjara bergetar dan terbang ke langit dengan suara keras. Namun, bayangan iblis di bawah juga terbang bersama prasasti penekan penjara dan memasukinya. Orang dapat melihat bayangan iblis besar terperangkap di pecahan prasasti penekan penjara. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sedikit terkejut. Ah! Aku sudah terlalu lama tertekan oleh pecahan prasasti penekan penjara. Tubuh iblisku hampir musnah, dan kekuatan iblisku hampir habis. Aura dari pecahan itu dan aku hampir menjadi satu. Bahkan jika pecahannya meninggalkan tanah, itu masih menekanku. Saya tidak bisa keluar kecuali saya memulihkan kultivasi saya ke alam kaisar. Kaisar iblis, Xie Luan, menghela nafas. Jadi begitu. Lalu bagaimana Anda akan membantu kami keluar dari jurang alam iblis? Kata Lu Ming. Itu mudah. Anda hanya perlu menggabungkan pecahan itu dengan darah Anda dan menaruhnya di tulang belakang Anda. Kemudian, Anda akan memiliki kendali awal atas hal itu. Selama kamu menarik kekuatan penekan itu, aku bisa keluar darinya. Namun, aku tidak bisa menjauh terlalu jauh dari pecahan itu, atau aku akan tetap tertekan oleh kekuatan penekan. Xie Luan menjelaskan. Lu Ming mengangguk dan mulai mengontrol garis keturunan dari prasasti penekan penjara untuk bergabung dengan pecahannya. Sesaat kemudian, garis keturunan dari prasasti penjaga penjara bergabung dengan pecahan itu. Pada saat ini, pecahan prasasti penekan penjara menyusut dengan cepat dan menyatu dengan garis keturunan prasasti penekan penjara. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bagian bawah garis keturunan bersinar seperti entitas nyata, menempati sekitar sepertiga area, sedangkan 2/3 bagian atas masih tampak tidak nyata. Ini adalah pecahan sebenarnya dari prasasti penjaga penjara. Tidak ada kesalahan. Mengumpulkan. Dengan satu pikiran, prasasti penekan penjara berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke tulang punggung Lu Ming. Bab 1148 mengisi daya keluar. Kemudian, sambil berpikir, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul lagi. Jika saya melakukan fusi garis keturunan sekarang dan berubah menjadi prasasti penekan penjara, saya khawatir kekuatannya akan luar biasa. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia bisa merasakan gelombang energi besar datang dari penjara yang menekan meridian darah pada prasasti itu. Tingkat penjara yang menekan garis keturunan prasasti tidak meningkat. Itu masih di tingkat 7 yang surgawi. Namun, Lu Ming bisa merasakan kekuatannya sangat mengejutkan. Jika dia menggunakan fusi garis keturunan, itu tidak akan lebih lemah dari garis keturunan tingkat Dewa ke-9. Bahkan mungkin lebih kuat. Kultivasi saya masih terlalu lemah, jadi saya tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan garis keturunan prasasti penekan penjara. Seiring dengan peningkatan kultivasi saya akan dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan. Pikiran melintas di benak Lu Ming dan dia tersenyum. Dengan cara ini, perpaduan garis keturunan prasasti penekan penjara akan menjadi kartu asnya yang paling kuat. Aku ingin tahu apakah aku akan menjadi lebih kuat jika aku menggunakan penjara yang menekan seni surgawi. Lu Ming sangat menantikannya. Orang masih bisa melihat sosok Xie Lun di bagian bawah prasasti penekan penjara, samar-samar terlihat. Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam garis keturunan prasasti penekan penjara. Dia sengaja menyesuaikan kekuatan penindasan dari garis keturunan prasasti penekan penjara, menyesuaikan penindasan pada Xie Lun. Bas! Prasasti penekan penjara bergetar, dan Xie Lun keluar dari sana dan muncul di udara. Ledakan. Kekuatan iblis yang sangat besar meledak dan menerobos awan. Hahaha, aku akhirnya keluar. Xie Luan tertawa terbahak-bahak. Rambut panjangnya tergerai, alisnya tajam, dan matanya tampan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah wanita cantik yang tiada taranya di masa mudanya, tetapi sekarang, dia sepertinya sudah gila. Lu Ming bisa mengerti. Seseorang yang telah tertindas selama 30.000 tahun akan dianggap beruntung jika dia tidak menjadi gila.
Setelah beberapa lama, Xie Luan akhirnya tenang. Dia memandang Lu Ming dan Xie Nianxing dan berkata, "Ayo pergi, aku akan membawa kalian keluar dari sini." Gelombang energi iblis menyapu Lu Ming dan Xie Nianxing. Xie Luan maju selangkah dan muncul di pinggiran gunung tablet iblis. Banyak anggota klan Mosa memandang mereka dengan kaget. "Kebetulan saya memiliki tonik yang dapat membantu saya memulihkan sebagian kekuatan saya." Suara dingin Xie Luan keluar dari mulutnya. Saat berikutnya, ki iblis yang menakutkan meledak dari tubuhnya, menyelimuti semua anggota klan Deviant di bawah. "Tidak bagus, ayo pergi. Ah, selamatkan aku." Di dalam ki iblis, jeritan melengking terdengar. Lu Ming melihat banyak iblis alam dewa spiritual tingkat kelima dan keenam berubah menjadi abu tanpa perlawanan apapun, berubah menjadi energi murni yang diserap oleh Xie Lun. Tubuh Xie Lun seperti jurang maut, terus-menerus menyerap energi. Beberapa iblis alam dewa spiritual tingkat ketujuh mampu melawan untuk sementara waktu, tetapi saat Xie Lun mengambil langkah maju, mereka meledak di udara satu persatu, berubah menjadi energi dan diserap oleh Xie Lun. Kulit Xie Luan menggeliat, dan auranya semakin kuat. Sayang sekali Mosa ini terlalu lemah. Tubuh iblis abadiku hanya bisa pulih sedikit. Saya masih ribuan mil jauhnya dari puncak saya. Xie Luan menghela nafas. Lu Ming dan Xie Nianxing diam-diam terkejut. Pihak lain memang kaisar iblis yang telah menyebabkan kekacauan di dunia. Dia benar-benar menakutkan. Dia telah ditekan selama 30.000 tahun dan baru saja keluar, tetapi kekuatannya masih mengejutkan. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Saya khawatir keluarga kerajaan dan keluarga Xie akan segera mengetahuinya. Sekarang, bunuh jalan keluar kita. Mata Xie Luan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia membungkus Lu Ming dan Xie Nianxing dengan kekuatan iblisnya, dan melangkah maju dengan kecepatan yang menakutkan, menuju pintu keluar dari alam iblis neraka. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah menempuh jarak yang tidak diketahui. Kota di pintu keluar jurang alam iblis sudah terlihat. Di atas kota, ada penghalang cahaya yang menyelimuti seluruh kota. Melihat ke bawah dari langit, ada pembangkit tenaga listrik yang menjaga kota. Dalam sekejap, Xie Luan, Lu Ming, dan Xie Nianxing muncul di langit di atas kota dan menyerang dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan yang menakutkan menghantam perisai cahaya. Perisai cahaya bergetar hebat, dan sebuah lubang tercipta. Xie Luan bergegas masuk. Siapa ini? Tidak bagus, makhluk iblis telah menerobos masuk. Raungan terdengar dari kota, dan ki yang kuat bangkit dan menyerang Xie Luan. Begitu banyak ahli. Lu Ming diam-diam terkejut. Semua aura itu sangat kuat, sombong, dan sangat menakutkan. Banyak dari mereka berada di alam dewa spiritual tingkat kelima atau keenam, dan dia bahkan dapat merasakan banyak dari mereka berada di atas alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Kalian semua akan menjadi makananku. Mata Xie Luan dingin, dan ki iblisnya sangat mengerikan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan sekelompok ahli alam dewa spiritual meledak. Mereka berubah menjadi energi bergulir dan mengalir ke tubuh Xie Luan. Auranya semakin kuat dan kuat. Jeritan menyedihkan terus terdengar saat para ahli terbunuh satu demi satu. Tidak bagus, orang ini terlalu kuat. Para ahli terkejut dan mundur dengan panik. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, beberapa aura menakutkan muncul dari dalam kota. Beberapa sosok muncul di depan mereka dalam sekejap. Sangat kuat. Dia telah melampaui alam dewa spiritual tingkat ke-8. Mata Lu Ming menyipit. Orang-orang yang muncul kemudian benar-benar menakutkan. Aura mereka kuat dan berada di atas alam dewa spiritual tingkat ke-8. Ada dua orang yang auranya sangat luas dan tak terduga. Dua alam dewa spiritual tingkat 9 dan dua alam dewa spiritual lingkaran besar. Hehe. Xie Luan mencibir dan menyerang ke depan. Ki iblis yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi pedang dan menebas lawannya. Lawannya juga meledak dengan kekuatan yang kuat, dan serangan mengerikan mengalir ke arah Xie Luan. Seluruh kota berguncang dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Satu demi satu, formasi besar diaktifkan. Jika bukan karena formasi besar ini, formasi itu pasti sudah hancur. Ah! Ah! Terdengar teriakan. Kepala ahli alam dewa spiritual tingkat 9 dipenggal oleh Xie Luan. Dewa rohaninya terbang keluar dan tersapu oleh ki iblis. Xie Luan menyerapnya, dan auranya semakin kuat. Ekspresi tiga orang yang tersisa berubah drastis. Mereka tidak berani menghalanginya, malah mundur dengan cepat.
Xie Luan tidak mengejar. Dia memimpin Lu Ming dan pria lainnya menuju pintu keluar. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara agung terdengar. Di langit, cetakan telapak tangan besar terbentuk. Itu sebesar gunung, dan dipenuhi aura misterius. Aura itu jauh lebih kuat dari alam surga dan bumi. Suri teladan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Ini adalah serangan dari seniman bela diri tertinggi. Makhluk tertinggi juga dianggap berada dalam lingkaran besar tingkat dewa spiritual. Namun, makhluk tertinggi sudah setengah langkah memasuki tahap kaisar bela diri dan memiliki sebagian kekuatan kaisar bela diri. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada dewa spiritual lingkaran besar lainnya. Ekspresi Xie Luan berubah menjadi serius saat seniman bela diri tertinggi mulai bergerak. Pedang iblis di tangannya memancarkan kekuatan iblis yang menakutkan. Surga yang kacau, pedang iblis. Pedang Xie Luan menebas, membelah langit menjadi dua. Proyeksi pedang hitam pekat yang menakutkan itu menghantam telapak tangan raksasa itu. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, telapak tangan raksasa itu terbelah oleh pedang iblis, tetapi Xie Luan juga terpaksa mundur. Di depannya, seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar. Aura seniman bela diri tertinggi terungkap di tubuhnya. Makhluk iblis macam apa yang berani menerobos ke tempat ini? Orang tua berambut putih itu membuka mulutnya untuk berbicara, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tertegun. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Xie Luan, matanya dipenuhi ketakutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Apa? Bagaimana mungkin? Pria tua berambut putih itu meraung tak percaya. Bab 1149 Kejutan di Keluarga Kerajaan. Seniman bela diri tertinggi berambut putih itu benar-benar tercengang saat melihat Xie Luan. Matanya membelalak kaget, dan untuk sesaat dia lupa menyerang. Memanfaatkan kesempatan ini, Xie Luan memimpin Lu Ming dan Xie Nianxing dan berlari menuju pintu keluar. Beberapa ahli mencoba menghentikannya, tetapi Xie Luan mengirim mereka terbang dengan satu tamparan. Xie Luan, bersama Lu Ming dan Xie Nianxing, berlari ke pintu cahaya dan menghilang. Makhluk tertinggi berambut putih baru sadar setelah dia melihat Xie Luan, Lu Ming, dan yang lainnya menghilang. Autark, siapa orang itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang ahli terbang ke arah penguasa berambut putih dan bertanya. Mereka sangat penasaran. Seniman bela diri tertinggi berambut putih jelas mampu menghentikan pihak lain, tetapi dia berhenti pada saat kritis. Saya pernah melihat potret orang ini sebelumnya. Orang ini adalah penguasa kekacauan, Xie Luan. Kata penguasa berambut putih dengan suara berat. Apa? Yang lain membelalak tak percaya. Ayo cepat. Penguasa berambut putih itu berteriak dan mengejar pintu keluar. Lingkungan sekitar menjadi kabur dan Lu Ming serta yang lainnya muncul dari pintu cahaya lain. Pintu cahaya ini adalah pintu masuk ke kota suci. Membunuh. Begitu Xie Luan muncul, dia segera menyerbu ke atas. Ki iblis melonjak saat ia menerobos semua penghalang. Xie Luan menerobos semua penghalang di pintu masuk, dan akhirnya menerobos bumi dan ke langit. Ya, Xie Luan merobek ruang itu dan melangkah ke celah bersama Lu Ming dan Xie Nianxing, menghilang. Pada saat ini, di pusat kota suci, jauh di dalam istana, Xie Qitian, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi kaget dan ragu di matanya. Ki iblis dan kekuatan iblis yang sangat kuat. Ini adalah pintu masuk ke jurang alam iblis. Apa terjadi sesuatu di sana? Xie Qitian bergumam. Dia kemudian berdiri dan mengambil satu langkah ke depan. Ruang di sekelilingnya terbelah dan dia menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul kembali di langit di atas pintu masuk wilayah iblis jurang maut. Pada saat ini, seniman bela diri tertinggi berambut putih sedang bergegas keluar dan kebetulan bertemu Xie Qitian. Kaisar Sage, kabar buruk. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan panik. Apa masalahnya? Xie Qitian mengerutkan alisnya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Apa yang mungkin menyebabkan seorang seniman bela diri agung menjadi panik? Kaisar Sage, ini Xie Luan. Aku melihat Xie Luan. Kata penguasa berambut putih. Apa? Mata Xie Qitian membelalak kaget. Apa yang baru saja kamu katakan? Maksudmu orang yang baru saja keluar dari alam iblis Tartarus adalah Xie Luan, penguasa kekacauan. Xie Qitian menanyakan pertanyaan ini beberapa kali, menunjukkan betapa terkejutnya dia. Mereka terlihat persis sama. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau tidak.
kata penguasa berambut putih. Ayo pergi dan lihat. Meskipun Xie Qitian adalah kaisar suci dan ekspresinya tetap tidak berubah, dia kehilangan rasa kesopanan dan menjadi sangat cemas setelah mendengar bahwa itu adalah Xie Luan. Xie Luan adalah hal yang tabu di keluarga kerajaan Xie. Saat itu, keluarga kerajaan Xie mendominasi benua tengah dan bahkan benua hutan belantara dewa. Mereka sangat makmur dan memiliki banyak ahli. Namun, karena Xie Luan, kekuatan mereka anjlok dan menurun dalam jumlah yang tidak diketahui. Sekarang, jika itu benar-benar Xie Lun, bagaimana keluarga kekaisaran bisa melawannya dengan kekuatan mereka saat ini? Xie Qitian buru-buru memasuki wilayah iblis jurang dan merobek ruang angkasa. Segera, dia tiba di Gunung Tablet Iblis. Xie Qitian berdiri di langit di atas Gunung Tablet Iblis dan memandangi gunung yang kosong. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. 30.000 tahun, 30.000 tahun, bagaimana mungkin dia masih hidup? Xie Qitian bergumam pada dirinya sendiri. Bas, bas. Ruangan itu beriak, dan dua lelaki tua muncul di samping Xie Qitian, memancarkan kekuatan kaisar yang sangat besar. Di dekat Gunung Tablet Iblis, masih ada beberapa makhluk kuat yang tersebar dari klan Mosa. Ketika mereka merasakan aura menakutkan di langit, mereka semua melarikan diri. Tablet Iblis yang menekan Xie Luan telah menghilang. Mungkinkah Xie Luan masih hidup? Bagaimana mungkin dia belum mati selama 30.000 tahun? Seorang kaisar tua berkata dengan suara gemetar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Di masa lalu, mereka pernah mendengar tentang fenomena aneh Gunung Tablet Iblis, namun mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka mengira itu hanyalah jejak keinginan iblis Xie Luan. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang kaisar bisa hidup selama 30.000 tahun tanpa mengalami kematian? Ini sepertinya melanggar aturan langit dan bumi. Mereka tidak tahu bahwa prasasti yang menindas Xie Lun adalah prasasti penjaga penjara. Mereka juga tidak tahu bahwa prasasti penjaga penjara sebenarnya memperlambat laju aliran kehidupan Xie Lun. Xie Luan benar-benar menentang surga dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Selain itu, penjaga mengatakan bahwa dia membawa Lu Ming dan Nianxing bersamanya. Ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Kata Xie Qitian. Suaranya dipenuhi rasa dingin. Yang mulia, apa yang Anda rencanakan? Seorang kaisar tua bertanya. Bahkan jika Xie Luan masih hidup, dia tidak akan baik-baik saja setelah ditekan selama 30.000 tahun. Vitalitasnya pasti sangat rusak, dan kekuatannya pasti sangat berkurang. Kalau tidak, dengan karakter Xie Luan, dia tidak akan melarikan diri secepat itu. Gunakan instrumen rahasia surga dan kunci ke lokasi Xie Luan, lokasi Lu Ming. Pada saat yang sama, sebarkan berita ini ke semua penguasa dan kekuatan untuk membunuh Lu Ming. Mereka yang berhasil akan diberi hadiah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Pada saat ini, Xie Qitian sudah mendapatkan kembali ketenangannya, menampilkan kembali sikap kaisar suci satu generasi. Awalnya, dia ingin mengatakan, Xie Luan, tapi dia mengubah nadanya dan berkata, Lu Ming. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Lu Ming. Di masa lalu, Xie Nianxing telah berada di wilayah iblis jurang begitu lama, tapi tidak ada masalah. Namun, Lu Ming baru berada di sana untuk waktu yang singkat, dan sekarang terjadi kekacauan besar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Ya yang mulia, kedua kaisar tua itu membungkuk. Xie Luan membawa Lu Ming dan Xie Nianxing saat mereka menembus ruang angkasa. Setelah 7 atau 8 kali berturut-turut, Xie Luan berhenti, napasnya lemah. Saya telah ditekan selama 30.000 tahun, dan vitalitas saya telah rusak parah. Tubuh iblisku hampir roboh, dan kekuatanku tidak tersisa. Suplemen, yang saya serap sebelumnya terlalu lemah, dan saya hampir menghabiskannya. Aku tidak bisa membantumu lagi. Xie Luan menghela nafas. Bagaimana senior bisa pulih? Lu Ming bertanya. Saya butuh suplemen. Saya secara alami akan pulih dengan bantuan ahli berburu. Jika aku bisa membunuh seorang kaisar, aku mungkin bisa memulihkan kekuatan kaisarku. Xie Luan tersenyum. Lu Ming terdiam. Bunuh kaisar. Lupakan saja, dia tidak ingin mati. Tentu saja, ada cara lain. Meski saat itu saya tertekan, saya masih punya rencana cadangan. Bawa saya ke perbatasan antara benua tengah dan benua timur. Saya punya rencana cadangan di sana. Jika saya pergi ke sana,
saya dapat memulihkan sebagian kekuatan saya dan melindungi diri saya sendiri. Kata Xie Luan. Lu Ming mengangguk. Wajar jika orang seperti Xie Luan memiliki rencana cadangan. Kemudian, Xie Luan memberi alamat pada Lu Ming. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tulang punggung Lu Ming, memasuki pecahan prasasti penekan penjara. Ayo pergi. Lu Ming dan Xian Yanxing saling memandang dan terbang ke arah timur. Namun, keduanya tiba-tiba berhenti setelah terbang beberapa saat. Ini karena tiba-tiba ada kilatan cahaya tak berujung di atas kepala Lu Ming. Lampu-lampu ini kemudian berkumpul dan membentuk sebuah benda berbentuk bola. Ada gelombang fluktuasi misterius yang menyebar ke kejauhan. Bab 1150 Proyeksi Instrumen Rahasia Surga. Tidak bagus, mungkinkah ini instrumen rahasia surga? Xian Yanxing berseru kaget. Instrumen rahasia surga. Apa yang dimaksud dengan instrumen rahasia surga? Lu Ming melihat bola cahaya di atas kepalanya dan mengerutkan kening. Dengan bola cahaya sebesar itu di kepalanya, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan? Saat ini, sosok Xie Qitian muncul kembali. Dia melihat ke langit dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, keluarga kekaisaran masih menggunakan instrumen rahasia surga. Senior, apa itu instrumen rahasia surga? Lu Ming bertanya. Anda pasti tahu tentang rahasia kamar dagang, bukan? Petik 2. Kata Xie Qitian. Ya, Lu Ming mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa kamar dagang Horizon dikendalikan oleh keluarga kerajaan, keluarga Xie. Itu benar. Kamar dagang rahasia surga didirikan oleh keluarga kerajaan Xie. Tujuan mereka adalah untuk memahami berita dari seluruh dunia. Mereka menggunakan instrumen rahasia surga untuk mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Pada saat yang sama, alat rahasia surga mempunyai fungsi lain, yaitu mengejar dan mengejar. Selama Anda dapat menangkap aura seseorang dan mengaktifkan instrumen rahasia surga, Anda dapat menyingkat proyeksi instrumen rahasia surga di atas kepala orang tersebut dan menemukan lokasi orang tersebut. Sekarang, keluarga kekaisaran jelas telah mengaktifkan instrumen rahasia surga. Proyeksi instrumen rahasia surga akan memancarkan semacam medan kekuatan rahasia surga. Selama seorang inscriber membuat susunan cakram yang dapat merasakan medan gaya rahasia surga, mereka akan dapat merasakan perkiraan lokasi proyeksi instrumen rahasia surga dan mengunci posisi Anda dari sana. Saya khawatir tidak akan lama lagi Anda akan ditemukan. Kata Xie Luan. Ini sebenarnya sangat ajaib. Lu Ming mengerutkan kening. Dia mengedarkan inti penting dalam tubuhnya dan melemparkan beberapa pukulan secara berurutan. Beberapa sinar pancaran kepalan tangan melonjak ke langit dan menembus ruang. Namun, mereka tidak berguna untuk proyeksi instrumen rahasia surga dan langsung melewatinya. Percuma saja, proyeksi instrumen rahasia surga tidak dapat dihancurkan. Kecuali pihak lain berhenti mengoperasikan instrumen rahasia surga, proyeksi instrumen rahasia surga akan selalu ada. Kata Xie Luan. Saya tidak percaya. Mata Lu Ming berkedip dan dia membentuk segel dengan tangannya. Dua pintu terang muncul di langit. Itu adalah gerbang pemeteraian dari 9 meterai gerbang dewa. Kedua pintu cahaya itu mendarat di kedua sisi proyeksi instrumen rahasia surga, memancarkan cahaya yang cemerlang. Di bawah cahaya pintu penyegel, proyeksi instrumen rahasia surga meredup dan perlahan menyusut. Ini adalah 9 meterai gerbang dewa. Mata Xie Luan berbinar. Bang, bang, di langit, proyeksi instrumen rahasia surga yang hendak meredup tiba-tiba bersinar terang kembali. Kedua gerbang penyegelan meledak. 9 meterai gerbang dewa tidak berguna. Lu Ming mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Anda telah menguasai 9 segel gerbang surgawi. Ini adalah teknik pamungkas dari prajurit dewa penyegel langit. Dengan 9 segel gerbang surgawi, Anda seharusnya bisa menyegel proyeksi instrumen rahasia surga untuk sementara waktu. Namun, kultivasi Anda terlalu lemah, sehingga Anda tidak dapat menyegel proyeksi instrumen rahasia surga. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa mengajariku 9 meterai gerbang surgawi. Ketika saya memahaminya, saya pasti dapat menyegel proyeksi instrumen rahasia surga untuk sementara waktu dan memberi kita waktu. Xie Luan menyarankan. Baiklah. Lu Ming setuju tanpa berpikir. Itu hanya teknik rahasia, jadi bagaimana jika dia meneruskannya pada Xie Lun? Selama itu bisa menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Lu Ming kemudian menyerahkan jimat giok yang mencatat 9 segel gerbang dewa kepada Xie Luan.
Mata Xie Luan berbinar. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu tegas. Anak ini pasti akan menjadi sosok nomor satu di masa depan. Xie Luan berpikir. Baiklah, terus terbang ke timur. Selama Anda terus bergerak, pihak lain akan semakin sulit menemukan Anda. Kata Xie Luan. Kemudian dia memasuki pecahan prasasti penekan penjara. King kecil, kamu harus memasuki diagram gunung dan sungai terlebih dahulu. Lu Ming memandang Xie Nianxing. Xie Nianxing mengangguk. Dia juga mengerti bahwa akan lebih mudah bagi Lu Ming untuk bertindak sendiri. Setelah kilatan cahaya, Xie Nianxing memasuki diagram gunung dan sungai. Lu Ming maju selangkah dan terus terbang ke arah timur. Menggunakan langkah menghentak surga sembilan naga, Lu Ming secepat aliran cahaya. Apalagi dia terbang ke arah yang jauh. Pada hari ini, seluruh benua tengah terguncang. Keluarga kerajaan, keluarga Xie, mengirimkan pesan ke semua kekuatan besar di dunia. Bukan saja mereka adalah penguasa, tapi mereka juga merupakan kekuatan yang levelnya lebih rendah dari mereka. Keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen rahasia surga dan memadatkan proyeksi rahasia surga pada Lu Ming. Mereka meminta semua kekuatan besar untuk membunuh Lu Ming. Siapapun yang membunuh Lu Ming akan diberi hadiah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Begitu berita ini keluar, benua tengah menjadi gempar. Keluarga kerajaan sebenarnya telah mengaktifkan instrumen rahasia surga dan targetnya adalah Lu Ming. Jika mereka mengingatnya dengan benar, bukankah Lu Ming memasuki alam iblis neraka setelah pengorbanan jutaan tahun? Banyak orang yang mengetahui cerita di dalam mengetahui bahwa skor yang ditetapkan Xie Qitian untuk Lu Ming adalah memenjarakannya seumur hidup. Mustahil baginya untuk mencapai skor itu. Namun, keluarga kerajaan telah mengaktifkan instrumen rahasia surga untuk membunuh Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa lolos? Yang paling penting, hadiah yang diterima keluarga kerajaan adalah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Hal ini mengejutkan semua kekuatan besar, terlepas dari apakah mereka adalah penguasa atau kekuatan tingkat rendah. Lalu, mereka menjadi serakah. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie benar-benar bersedia mengambil harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Seperti namanya, itu adalah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan yang dapat membantu seniman bela diri mengatasi kesengsaraan mereka. Perjalanan seorang seniman bela diri dipenuhi dengan banyak kesengsaraan. Belum lagi kesengsaraan lainnya, kesengsaraan surgawi saja tidak sedikit jumlahnya. Ada kesengsaraan surgawi untuk menerobos ke ranah raja bela diri. Ada kesengsaraan surgawi karena menerobos ke alam dewa spiritual. Ketika dewa spiritual menerobos ke alam kaisar, akan terjadi kesengsaraan surgawi. Ada banyak kesengsaraan, dan setiap kesengsaraan lebih mengerikan dari kesengsaraan sebelumnya. Berapa banyak orang yang bisa selamat dari semuanya? Adapun harta surgawi yang melampaui kesengsaraan, mereka dapat membantu orang mengatasi kesengsaraan mereka. Mereka dapat digunakan terlepas dari tingkat budidaya mereka. Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan menggunakan harta surgawi yang melampaui kesengsaraan untuk menerobos ke alam raja bela diri adalah 100%. Tingkat keberhasilan menerobos ke alam dewa spiritual akan meningkat sebesar 50%. Menerobos ke alam kaisar juga akan meningkatkan tingkat keberhasilan melampaui kesengsaraan beberapa kali lipat. Seberapa menggodakah ini? Kekuatan yang mana? Pakar mana yang tidak tergoda? Selain itu, harta surgawi yang melampaui kesengsaraan dapat digunakan berulang kali. Jika satu orang menggunakannya, orang lain juga bisa menggunakannya. Ini terlalu penting untuk kekuatan besar. Berapa banyak ahli yang bisa ditingkatkan? Godaan yang paling fatal adalah bagi seorang seniman bela diri tertinggi. Langkah selanjutnya bagi makhluk tertinggi adalah menerobos ke alam kaisar. Harta surgawi yang melampaui kesengsaraan sangat menggoda mereka. Segera, berbagai kekuatan tuan dan kekuatan cakram susunan halus satu tingkat lebih rendah yang dapat merasakan medan kekuatan warisan surga untuk merasakan lokasi Lu Ming. Lu Ming terus terbang. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Ada proyeksi peralatan rahasia surga di atas kepalanya, jadi dia secara alami tidak bisa menggunakan susunan teleportasi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk terbang. Tidak bagus, Lu Ming. Ada makhluk kuat yang mendekat dari utara. Itu adalah dewa spiritual yang sempurna. Tiba-tiba, suara Xie Luan terdengar di telinga Lu Ming. Lingkaran besar panggung dewa spiritual. Mata Lu Ming menyipit.
Dengan kultivasinya saat ini, jika ia bertemu dengan dewa spiritual lingkaran besar, kematian akan menjadi satu-satunya hasil. Tidak ada kemungkinan dia menolak sama sekali. Aku akan membawamu pergi. Sosok Xie Luan muncul. Dia mengerahkan sisa kekuatannya dan merobek ruang itu. Dia membawa Luming keluar angkasa dan menghilang. Saat Xie Luan membawa Luming pergi, cahaya pedang yang menakutkan terbang dari kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua kurus, memegang piringan formasi di tangannya. Wajahnya sangat suram, sialnya. Aku dengan jelas merasakan dia ada di sini sekarang. Bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap mata? Petik 2. Bab 1151 membunuh musuh secara berurutan. Di suatu tempat yang jauh, ruang itu terbuka dan Xie Luan keluar bersama Luming. Pada saat ini, ki iblis di tubuh Xie Luan redup, dan dia tampak agak putus asa. Luming, aku telah melakukan yang terbaik dan menghabiskan sisa energiku. Saya tidak dapat merobek ruang untuk bepergian lagi. Aku akan mengandalkanmu selanjutnya. Kata Xie Luan. Luming mengangguk, sedikit mengernyit. Dia sedang mempertimbangkan untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Dia akan bersembunyi di diagram gunung dan sungai dan menunggu sampai Xie Luan berhasil mengolah 9 segel gerbang dewa. Ia tidak percaya proyeksi instrumen rahasia surga masih bisa muncul setelah memasuki diagram gunung dan sungai. Saat ini, mata Xie Luan berkedip. Dia melihat ke arah dan mencibir, aku tidak menyangka bahkan sampah tingkat dewa spiritual tingkat 5 dan 6 akan datang untuk ikut bersenang-senang. Luming, kamu seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan sampah dewa spiritual tingkat 5 dan 6, bukan? Ambilkan aku tonik. Dengan itu, Xie Luan memasuki tubuh Luming dan menghilang. Luming berdiri di udara dan menunggu dengan tenang. Bas! Suara mendesing. Tidak lama kemudian, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar di udara saat cahaya pedang menembus kehampaan dan terbang. Dalam sekejap mata, 5 sinar pedang menghilang dan 5 sosok berdiri di sekitar Luming, mengelilinginya di tengah. Di antara 5 sosok itu, ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya. Namun, mereka semua mengenakan jubah putih yang sama dan membawa pedang panjang di punggung mereka. Faksi pedang bela diri surgawi. Mata Luming bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Di antara 5 orang, 2 orang berada di alam dewa spiritual tingkat 6, dan 3 orang berada di alam dewa spiritual tingkat ke-5. Semuanya berasal dari faksi pedang bela diri surgawi. Luming tahu bahwa wilayah ini kemungkinan besar adalah wilayah faksi pedang bela diri surgawi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu 5 orang sekaligus? Mereka semua berasal dari faksi pedang bela diri surgawi. Hahaha, kamilah yang pertama menemukannya. Sungguh beruntung. Seorang pria parubaya berotot tertawa keras. Auranya sangat keras, dan aura dewa spiritual tingkat 6 terungkap tanpa keraguan. Dia menatap Luming dengan tatapan membara. Jika dia membunuh Luming, dia akan memiliki harta karun yang melampaui kesengsaraan surgawi. Saat memikirkan hal ini, hatinya bergetar karena kegembiraan. Meskipun dia masih muda, dia tidak bisa dianggap remeh. Saya mendengar bahwa dia menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan di kota suci, nomor 2 setelah Long Chen. Seorang lelaki tua di alam dewa spiritual tingkat ke-5 berkata dengan ekspresi serius. Apa yang Anda takutkan? Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-3. Kami memiliki 2 dewa spiritual tingkat 6 dan 3 dewa spiritual tingkat 5 di sini. Apakah dia masih bisa menjungkir balikkan langit? Pria parubaya sebelumnya berkata, penuh percaya diri. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Suara dingin Luming mengejutkan 5 orang dari faksi pedang bela diri langit. Mereka memandang Luming dengan kaget. Cukup omong kosongmu, aku akan mengirimmu berangkat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Luming meledak, dan 8 aliran energi naga langsung meletus di tubuhnya. Dia mengambil langkah ke depan dan bergegas menuju ahli alam dewa spiritual tingkat ke-5, menyerang dengan telapak tangannya. Ya, telapak tangan ini sangat kuat. Ruang itu hancur seperti tahu di bawah telapak tangan, dan aura menakutkan menyelimuti pihak lain sepenuhnya. Mata pria itu melebar dan dia tampak sangat ketakutan. Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia dicabik-cabik oleh kekuatan mengerikan Luming, darahnya berceceran di langit. Brengsek, kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu menyerang secara diam-diam.
4 orang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka meraung dan menghunus pedang mereka. Kekuatan pedang yang sangat besar naik ke langit. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak. Garis keturunan ketiga muncul di atas kepalanya dan seberkas energi melonjak ke dalam tubuhnya. Tubuh Lu Ming diselimuti cahaya berdarah dan niat membunuhnya menyapu seperti air pasang. Setetes darah berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Lu Ming memegangnya di tangannya dan menebasnya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya merah darah, itu menebas pria parubaya di alam dewa spiritual tingkat 6. Diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya, pria parubaya itu bergidik dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menebas dengan pedangnya, tetapi pancaran pedang itu runtuh di bawah pancaran pedang merah darah Lu Ming. Cahaya pedang berwarna merah darah menembus gelabela pria parubaya itu. Puci, pria parubaya itu terbelah menjadi dua, dan bahkan dewa spiritual pun tidak berhasil melarikan diri. Melihat pemandangan ini, 3 orang yang tersisa ketakutan. Bagaimana Lu Ming bisa begitu menakutkan? Bahkan seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat 6 terbunuh oleh satu serangan pedang. Ini adalah kesenjangan 3 tingkat. Lari-lari-lari. Pada saat itu, mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Semakin jauh dia berlari, semakin baik. Ini adalah dewa kematian. Ketiganya berubah menjadi 3 lampu pedang dan melarikan diri ke 3 arah berbeda. Membunuh. Lu Ming mengambil 1 langkah ke depan dan mengeksekusi 9 langkah menginjak surga naga, menyerbu menuju ahli alam dewa spiritual tingkat kelima. Dalam sekejap, dia mengejar orang itu dan menebasnya dengan pedangnya. Orang itu mengeluarkan raungan putus asa dan melawan dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia. Cahaya pedang turun dan menghancurkan segalanya. Puff! Darah berceceran dan kepala melayang jauh. Pada saat yang sama, pedang Qi merembes keluar dan membunuh dewa spiritual pria itu. Dengan penundaan ini, 2 lainnya sudah terbang jauh. Jangan pernah berpikir untuk pergi, pergi. Lu Ming melambaikan tangannya, dan pedang berwarna merah darah di tangannya berubah menjadi sinar merah darah, dengan cepat menyerbu menuju ahli alam dewa spiritual tingkat kelima. Adapun Lu Ming sendiri, dia mengeksekusi 9 langkah-langkah surgawi naga dan mengejar ahli alam dewa spiritual tingkat 6 yang tersisa. Tubuh Lu Ming seperti aliran cahaya. Hanya dalam beberapa napas, dia berhasil menyusul pihak lain. Lu Ming, jika kamu membunuh kami, kamu juga akan mati. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surga semuanya ada di sini. Kamu tidak bisa lari. Pria itu meraung, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia melakukan fusi darah meridian dan mengubahnya menjadi pedang tempur. Dia ingin bertarung sampai mati. Bahkan jika dia mati, dia ingin membuat Lu Ming membayar harganya. Sayangnya, rencananya ditakdirkan untuk gagal. Lu Ming mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangannya. Sejak garis keturunan prasasti penjaga penjara bergabung dengan yang asli, kekuatan keterampilan surgawi penjaga penjara telah meningkat secara signifikan. Ketika dia menggunakan jumlah energi sejati yang sama dan tingkat penjara yang sama untuk menekan seni surgawi, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain 8 aliran energi naga, kekuatan Lu Ming benar-benar menakutkan. Dia jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan berbagai keajaiban di kota suci. Sekarang, jika dia menghadapi anak gelap lagi, Lu Ming yakin dia bisa mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Ledakan. Telapak tangan itu menekan segalanya seolah-olah memiliki kekuatan tak terbatas. Itu menembus langit dan menebas pedang tempur yang telah diubah oleh orang itu. Dengan telapak tangan, pedang tempur itu hancur berkeping-keping. Ia kembali menjadi sosok manusia dan batuk darah. Setelah serangan telapak tangan yang kedua, tubuh pria itu terkoyak-koyak. Suara mendesing. Kilatan pedang berwarna merah darah terbang dan melayang di atas kepala Lu Ming lagi, berubah menjadi setetes darah. Jelas sekali bahwa seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat kelima juga telah terbunuh oleh pedang tempur berwarna merah darah. 5 ahli dari faksi pedang surgawi telah dimusnahkan sepenuhnya. Demonic Qi memenuhi udara saat Xie Luan muncul. Dia memandang Lu Ming dengan heran dan bertanya, kemampuan bertarungmu tidak buruk. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah 30.000 tahun, orang terpilih seperti Anda akan lahir. Jika kita berada di kehidupan yang sama, kamu pasti akan menjadi lawanku. Kekuatan tempur Lu Ming bahkan mengejutkan Xie Luan.
Bahkan seseorang yang sombong seperti dia pernah mengatakan bahwa Lu Ming bisa menjadi lawannya jika mereka berada di kehidupan yang sama. Kita harus tahu bahwa Xie Luan tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepada siapapun. Bab 1152 Membunuh Alam Dewa Spiritual tingkat ke-7. Senior terlalu baik, kata Lu Ming. Haha, tidak perlu rendah hati. Orang-orang ini akan menjadi tonikku. Mereka dapat membantu saya memulihkan vitalitas. Xie Luan tertawa dan berubah menjadi bola ki iblis. Dia membungkus darah dan daging ahli sekte pedang bela diri surga yang telah dibunuh Lu Ming dan menyerap semuanya. Tidak diketahui jenis teknik budidaya apa yang Xie Luan kembangkan, tapi itu sangat sombong. Itu bisa secara langsung menyerap esensi, ki, dan roh seorang pejuang dan mengubahnya menjadi esensinya sendiri. Itu sebanding dengan kekuatan melahap 9 naga. Tentu saja, tingkat kultivasi Xie Luan tidak terduga, dan dia dianggap ahli bahkan di kalangan kaisar. Itu normal baginya untuk memiliki segala macam trik. Kemudian, Xie Luan melakukan hal yang sama dan menyerap 4 sisanya. Ki iblis di tubuh Xie Luan menggeliat, dan auranya semakin kuat. Mereka yang berada di alam dewa spiritual tingkat ke-5 dan ke-6 terlalu lemah. Mereka hanya bisa pulih sedikit, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Ming, ada seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat ke-7 yang bergegas dari timur. Hehe, itu tonik yang cukup bagus. Xie Luan mencibir. Meskipun ki dan darah Xie Luan lemah, dan kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada saat dia berada di puncaknya, perasaan spiritualnya masih sangat menakutkan. Itu adalah perasaan spiritual seorang kaisar bela diri, yang dapat merasakan situasi dari jarak jauh. Oleh karena itu, dia bisa merasakan musuh terlebih dahulu setiap saat. Alam dewa spiritual tingkat ke-7. Kalau begitu bunuh. Ada kilatan tajam di mata Lu Ming. Dia menduga keluarga kerajaan Xie pasti menjanjikannya hadiah yang besar. Kalau tidak, mengapa orang-orang yang bukan anggota keluarga kerajaan Xie ini sangat ingin membunuhnya? Namun, jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus bersiap untuk dibunuh sebagai balasannya. Lu Ming maju selangkah dan menuju ke timur. Pada saat ini, dua pria kekar berusia 50-an atau 60-an sedang terbang ke arah Lu Ming dari timur. Keduanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang tempur di punggung mereka. Sekali melihat, orang akan tahu bahwa mereka adalah ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi. Salah satu dari mereka sedang memegang papan susunan di tangannya. Di papan susunan, ada titik cahaya berkedip tidak jauh dari mereka. Kita hampir sampai. Lu Ming ada di sana. Dia belum mati. Haha, sepertinya kita menemukannya lebih dulu. Keduanya tersenyum satu sama lain. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Kenapa dia mendekati kita? Tiba-tiba salah satu dari mereka berbicara. Mereka menemukan bahwa titik cahaya pada platformasi dengan cepat mendekati mereka. Haha, anak ini benar-benar mendekati kematian. Dia pasti tidak tahu kita ada di sini, jadi dia memilih arah acak dan datang ke sisi kita. Haha, sepertinya surga pun membantu kita. Pria lain tertawa. Mereka tentu saja tidak mengetahui keberadaan Xie Luan. Masalah Xie Luan terlalu penting. Keluarga kerajaan Xie belum membocorkannya. Faktanya, hanya sedikit orang di keluarga kerajaan Xie yang mengetahuinya. Keluarga kerajaan Xie hanya menyebut Lu Ming di depan umum. Keduanya berbicara sambil terbang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hitam melangkah di udara. Mereka bertiga saling memandang. Namun, yang mengejutkan dua pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri langit, mata Lu Ming tampaknya tidak terkejut sama sekali saat melihatnya. Sebaliknya, ada sedikit niat membunuh di matanya. Ini memberi mereka berdua firasat buruk. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang firasat buruk itu dari benaknya. Dia hanyalah seorang junior di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat dan menantang surga dia, bagaimana dia bisa melintasi 4 tingkat dan bertarung dengan mereka, yang berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Mereka telah hidup selama ribuan tahun, namun mereka belum pernah mendengar tentang ahli kebanggaan surga yang bisa melintasi 4 tingkat di alam dewa spiritual dan melawan dewa spiritual tingkat ke-7 saat berada di tingkat ketiga. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 menjadi lemah? Mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Ketika mereka masih muda, mereka semua jenius di suatu daerah. Mereka merasa terlalu memikirkan banyak hal.
Ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Kami akan membagi hadiahnya secara merata berdasarkan nilainya. Salah satu dari mereka berkata. Meskipun mereka merasa Luming tidak mungkin menjadi lawan mereka, mereka tetap memutuskan untuk menyerang bersama dan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin untuk menghindari komplikasi. Baiklah, pria lainnya mengangguk. Bas, bas, suara mendesing. Pedang pertempuran berdengung, dan pedang Ki menerobos udara, menimbulkan angin dan awan. Keduanya mengambil langkah maju pada saat yang sama dan menyerang Luming. Luming, aku serahkan satu padamu dan satu lagi padaku. Xie Luan muncul dan berubah menjadi aliran Ki Iblis, menyapu salah satu dari mereka. Membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Luming menyerang salah satu dari mereka. Telapak tangannya seperti pedang surgawi saat dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga untuk menekan musuh. Dentang. Telapak tangan dan pedang lawannya saling beradu keras, menciptakan ledakan yang mengerikan. Pada titik di mana telapak tangan dan pedang bertemu, riak menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Ratusan mil jauhnya, puncak gunung yang mencapai awan tersapu riak dan langsung terbelah menjadi dua. Kerikil menerobos udara dan asap memenuhi udara. Bang, bang, bang. Setelah saling bertukar pukulan, sesosok tubuh mundur 3 langkah. Itu adalah ahli dari faksi pedang bela diri surgawi. Dia mundur, tapi tubuh Luming hanya bergoyang sedikit. Bagaimana mungkin? Pakar dari sekolah pedang bela diri surgawi melebarkan matanya tak percaya. Menghadapi serangan itu secara langsung, dia dipaksa mundur oleh telapak tangan Luming. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan jelas menemukan bahwa kultivasi Luming memang berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Dewa spiritual tingkat ketiga sebenarnya memaksanya, dewa spiritual tingkat ketujuh, untuk mundur 3 langkah. Ini terlalu mengerikan. Anak ini terlalu mengerikan. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Pakar sekolah pedang bela diri langit meraung di dalam hatinya saat dia mengedarkan Zen Yuan-nya secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia melakukan fusi garis keturunan, mengubahnya menjadi pedang tempur dan meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya. Orang ini memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 5. Mengaum, raungan naga bergema dan 9 garis keturunan naga muncul. Luming juga meledakkan 9 garis keturunan naga dan melakukan penggabungan garis keturunan untuk berubah menjadi 9 naga. 9 naga itu meraung saat mereka melangkah ke udara dan menerkam ke arah pihak lain. Bang, bang, cakar naga merobek langit dan bertabrakan dengan pedang tempur terus-menerus, tetapi pedang tempur tersebut benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat melawan 9 naga. Ketika Luming pertama kali memasuki wilayah iblis jurang, dia harus meminjam kekuatan garis keturunan ketiga secara berlebihan untuk membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh dari keluarga Xie. Tapi sekarang, Luming tidak perlu meminjam kekuatan garis keturunan ketiga secara berlebihan untuk menekan pihak lain. Setelah lebih dari 10 gerakan, pedang tempur itu sepenuhnya ditekan. Ia terus-menerus dibombardir oleh 9 naga dan terus bergetar. Setiap gerakan dari 9 naga mengandung penjara yang menekan seni surgawi, dan kekuatannya terlalu besar. Setiap gerakan seperti monumen dewa yang menekan. Ah! Tiba-tiba, pekikan darah yang mengental terdengar dari dekat. Itu dari ahli lain dari sekolah pedang bela diri surgawi. Dia telah dibunuh oleh Xie Luan, dan sekarang terbungkus dalam kumpulan Ki Iblis. Hal ini membuat pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan Luming gemetar di dalam hatinya. Ketakutan memenuhi hatinya. Hatinya berantakan, dan kekuatannya menjadi lemah. Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul pedang dengan beberapa gerakan berturut-turut. Dengan keras, pedang itu meledak, memperlihatkan tubuh asli pria itu. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Dia mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri. 9 naga menginjak udara dengan kecepatan yang menakutkan, mengejar pihak lain dan meluncurkan serangkaian serangan. Setelah beberapa gerakan, pria itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dadanya tertusuk oleh 9 cakar naga. Dia dibunuh di tempat.